Hai guys, jadi kali ini kita akan ngebacain bagaimana kesan orang ketika melihat konten sosmed kamu ya. Jadi ini kayak bisa siapa aja sih, bisa orang yang emang kamu kenal di dunia nyata gitu ya. Juga bisa orang random yang belum pernah kalian kenal, atau bahkan bisa juga kalian tuh nanyain ini loh. Jadi kayak misalnya kamu tuh ngarep di hire sama orang gitu ya. Terus kayak pemberi kerja kamu atau kayak employer kamu tuh pandangannya gimana kalau ngelihat sosmed kamu. Soalnya kan zaman sekarang kalau misalnya interview tuh kadang-kadang ditanyain kan sosmednya, mereka pengen lihat gitu kamu kalau di sosmed sopan apa enggak gitu. Takutnya ketika mempresentasikan perusahaan tempat kamu kerja tuh nggak layak, atau kamu tuh malu-maluin atau gimana gitu ya. Semoga enggak, tapi di sini aku ngerasa bahwa apapun yang kamu posting itu akan mendatangkan keadilan buat kamu. Jadi kalau misalnya dulu kamu pernah di fitnah sesuatu gitu, atau dituduh sesuatu, atau digosipin sesuatu, lama-kelamaan orang bisa ngelihat dari sosmed kamu bahwa itu tidak benar. Dan di sini juga ada Libra. Libra adalah lambang kecantikan atau lambang keindahan. Jadi ada unsur-unsur kecantikan dan keindahan di situ. Jadi bisa kedua arah sih. Jadi kayak bisa ke arah dalam satu satu sisi kamu tuh emang bisa cantik, dan bisa aja kayak settingan kamu tuh kayak rumah atau lingkungan kamu tuh estetik. Bisa juga kamu tuh orang yang lebih nggak terlalu mentingkan estetik, tapi orang tuh menganggap bahwa kamu tuh jujur. Jadi kan ada tuh ya orang kayak influencer gitu kayak estetiknya oke gitu, tapi sebenarnya tuh kayak sebenarnya itu settingan. Atau kayak yang di depan kamera tuh bersih, tapi sebenarnya di belakangnya tuh kayak berantakan yang nggak dia perlihatkan. Atau bisa aja tuh kayak kemewahan yang dia punya tuh hasil minjem, hasil ngutang gitu. Jadi kayak yang jelas sih jujur ya. Kalau misalnya pun kamu settingannya nggak estetik, itu orang tuh nganggep oh nih orang kayak hidupnya tuh sesuai sama kemampuan gitu, nggak maksa, nggak ngutang atau gimana gitu ya. Jadi buat yang pilih PAL 1, PAL 2, PAL 3, yang tadi pesen yang soal si Justice itu, yang soal kecantikan dan estetik itu semuanya berlaku untuk semua PAL ya. Tapi ini untuk PAL 1 ada Wheel of Fortune, ada Judgment in Reverse. Orang yang biasanya judgmental tuh jadi nggak judgmental ngeliat kamu. Terus ada juga unsur ada sesuatu dalam konten sosmed kamu yang bikin orang takut untuk berbuat nggak benar sama kamu. Aku nggak tahu ya, mungkin kamu pernah posting sesuatu yang galak, atau kamu pernah misalnya aku nih ya, aku misalnya dulu pernah dicontek sama influencer dengan 100.000 followers ketika subscriber di YouTube aku tuh, yang di YouTube ASMR aku tuh baru 24. Di situ aku speak up gitu. Jadi orang ngelihat itu tahu bahwa oh nih orang nggak bisa digituin gitu. Ada kan orang kayak diperlakukan kayak gitu diem aja, kalau aku nggak diem aja. Nah mungkin kalian tuh kayak tipe kayak gitu juga, yang kalau misalnya kayak disalahin orang gitu ya, kalau dibilang dizolimin nggak dizolimin juga ya, kayak dramatis banget pakai bahasa dizolimin. Tapi kayak misalnya orang kayak salah sama kamu gitu, orang tuh bakal mikir 2 kali gitu, karena mereka tahu wah nih orang nggak bisa, gua nggak bisa sembarangan sama nih orang, karena dia bakal speak up, dia nggak bakal diem aja. Orang ngeliat juga kamu tuh kayak beruntung banget gitu loh. Kamu tuh beruntung, dan di sini kan ada Jupiter ya. Jupiter itu humoris, jadi mereka tuh nganggap kamu tuh humoris, dan kamu tuh juga unik karena di sini ada si Uranus, tapi kayak keunikan kamu tuh nggak benar-benar keluar. Mungkin karena kalian tahu bahwa keunikan kamu tuh mungkin nggak akan mendatangkan views atau gimana gitu ya. Terus kamu juga sangat terkontrol, dan hidup kamu tuh sangat seimbang, terutama kehidupan rumah kamu tuh sangat seimbang. Jadi kayak mereka menganggap oh ini bukan tipe orang yang demi ngonten dia bakal keteteran kehidupan rumah tangganya gitu. Enggak, kan ada kan orang kayak gitu, kayak lebih mentingin gimana ya, kayak nunjukin bahwa ini loh gue punya pasangan, padahal sebenarnya tuh kayak pasangannya misalnya tukang selingkuh, atau pasangannya tuh kayak hubungannya tuh nggak bahagia. Jadi ada kan orang kayak suka pamer kemesraan padahal aslinya nggak bahagia. Nah orang-orang yang ngeliat sosmed kamu ngerasa bahwa kamu bukan tipe orang kayak begitu. Buat yang pilih PAL 2, kamu dapet Devil in Reverse, kamu orangnya cuek. Terus ada juga si Page of Cups, kreatif. King of Swords, sangat-sangat cerdas dan tidak gaptek, dan kamu tuh sering bikin kaget orang. Terutama lingkungan kamu sih, tapi kamu lumayan populer gitu. Jadi kayak
Dan gini loh, dan ada kayak gini, kamu itu dilihat sebagai orang tuh bukan tipe orang yang gampang terobsesi sama orang lain, tapi orang lain tuh yang terobsesi sama kamu. Jadi gini, kan ada kan tipe orang yang bangun tidur pagi-pagi pertama yang dilihat akunnya siapa gitu. Nah kamu tuh tipe orang yang tidak seperti itu, tapi banyak orang yang begitu ke kamu. Jadi kayak orang tuh kayak saking terobsesinya tuh kayak, ih si A ngapain ya, si B ngapain ya, terus ngeliatin gitu punya kamu. Tapi kamu sendiri nggak kayak gitu, kamu karena gini loh, kamu sorry ya, kamu tuh orangnya terlalu gimana ya, kamu tuh orangnya lebih suka ngayal sih daripada ngurusin urusan orang lain. Ya aku bilang sih nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa sih khayalannya tuh dijadiin hal produktif gitu. Jadi daripada kamu ngayal yang enggak kayak, wah gue mau pacaran sama apa tuh, kayak ada tuh kan kayak orang terobsesi sama K-pop gitu, terus kayak ngayal-ngayal pacaran sama orang Korea gitu kan. Daripada kamu ngayal kayak gitu, mendingan kayak khayalan kamu tuh dijadiin hal produktif gitu. Misalnya kamu bikin barang terbuat dari resin yang bisa kamu jual ke fans-fansnya si K-pop itu gitu. Jadi gimana ya, sebenarnya kamu tuh kreatif, sebenarnya kamu tuh berbakat, tapi kayak kadang-kadang tuh waktu kamu tuh sering habis untuk ngayal, bukan melakukan hal yang produktif gitu. Tapi kamu tuh sering bikin orang kaget, kamu tuh sering bikin orang ke-trigger, tau nggak? Tapi kamu tuh sebenarnya cerdas gitu. Jadi kayak di satu sisi kamu tuh suka ngayal, kamu tuh kreatif, tapi juga kalau udah logis bisa logis banget, dan kamu tuh kayak populer gitu di komunitas kamu. Walaupun ada orang yang kayak nyinyir, atau kayak kalau misalnya kamu ngerasa nggak punya banyak temen, itu karena mereka takut ngedeketin kamu. Terus di sini kamu tuh sering bikin orang trigger. Aku nggak tahu ya, misalnya kamu jalan-jalan ke luar negeri misalnya ya, terus orang tuh kayak, ih brengseknya orang ke luar negeri, terus kayak kamu tuh tiba-tiba tuh banyak hatersnya gitu. Itu lebih karena gimana ya, mereka tuh kayak ngelihat apa yang kamu punya tuh kayak, nggak harus tajir ya, nggak harus tajir, bisa aja kamu tuh kayak entah berbakat, entah kamu bikin sesuatu, entah kamu punya pencapaian apa, tapi kayak wah kaget gitu orang ngeliatnya. Kayak misalnya sehari-harinya kamu humble banget nih ya, kamu tuh kayak nggak pernah nunjukin bahwa kamu tuh biasanya melakukan ini, kamu punya pencapaian ini, kamu punya pendidikan ini, kamu tuh biasa aja. Begitu dia ngeliat sosmed kamu, hah dia ternyata S2 gitu, kayak tipe-tipenya tuh kayak gitu. Terus di sini aku tiba-tiba ngeliat tuh kan ada The Star, jadi kamu tuh unik gitu loh, kamu tuh sebenarnya unik. Kayak sifat-sifat Aquarius, kamu belum tentu Aquarius, tapi sifat kamu tuh Aquarius banget. Sebenarnya kamu tuh bisa sukses sih, tapi tapi kamu harus ngurangin apa ya, ngurangin ngayal. Terus kamu juga kamu tuh jarang dideketin sama orang karena mereka tuh takut sama kamu, ngerasa apa-apa tuh kayak keburu minder gitu loh. Terus di sini juga ada kayak orang tuh paling terintimidasi sama kecerdasan kamu. Jadi kalau dia ngerasa stupid, dia nggak bakal ngedeketin kamu harus ngedeketin dia duluan. Tapi kalau urusan pacaran ya biarin aja sih, daripada kamu pacaran sama orang stupid, ya nggak sih? Capek loh pacaran sama orang stupid, kayak orang tuh kayak terlalu mementingkan penampilan ya. Jadi padahal kalau misalnya lu pacaran sama orang stupid, kalau udah nikah capek tahu, makan hati. Kayak capek gitu loh ngomongnya. Nah ini buat yang pilih PAL 3, kalian itu sebenarnya orang tuh terlalu fokus sama materi kamu. Orang kalau misalnya ngeliat konten kamu tuh dia langsung terfokus sama materi kamu. Terus kayak, tapi orang tuh nganggep kamu pelit, tapi di sisi lain orang nganggep kamu boros gitu. Jadi kayak, tapi ini kayak orang-orang dari masa lalu kamu sih. Ini khusus buat kalian yang nanyain orang dari masa lalu ya. Kalau kalian gak nanyain masa lalu, silakan tonton lagi PAL 2 atau PAL 1. Ini sih simple aja. Ini orang-orang dari masa lalu kamu sekarang kayak julid gitu, ngelihat kayak kesuksesan kamu, terus dia itu ngerasa, ih kok dia nggak pernah bagi-bagi. Ya gimana ya, orang Indonesia tuh entah kenapa seneng banget kayak merasa entitled gitu loh, kayak terlalu entitled, kayak ngerasa oh teman gue sukses berarti dia harus traktir gue gitu. Emang masih zaman yang mikir kayak gitu? Itu kan kayak pola pikir yang 90-an banget gitu loh, zaman dulu banget. Tapi gitulah, mereka kayak ngeliat kamu foya-foya, seneng-seneng menikmati kesuksesan kamu. Tapi dia kayak, aku nggak bilang amal ya, ini tipe orang yang harusnya nggak perlu diamalin, oke?